Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai simulasi dari Bergem. Dan di sini kelompok 2 beranggotakan saya sendiri yaitu Ajeng Triksiana dari CP029. Halo, dan lalu saya Agnesia Mima Sembiring dengan CP025. Perkenalkan nama Halo, saya Perkenalkan nama saya Agung Suri Alam dari CP026. halo, perkenalkan nama saya Ahmad Asep Nurfadilah dari CP027. Halo semuanya, nama aku Ahmad Fali Pasaribu dengan CP028. Baik, selanjutnya yaitu apa sih Bear Game itu? Nah, Bear distribusi game itu merupakan suatu permainan simulasi yang berfungsi sebagai alat pendemonstrasi yang menggambarkan pengaruh perbedaan strategi rantai pasok terhadap performa manajemen. Nah, di sini permainan ini dapat menunjukkan keputusan pemesanan dan produksi pada rantai pasok dan membiarkan pemainnya itu untuk memutuskan beberapa jumlah produk yang harus dipesan untuk memenuhi demand yang fluktuatif. Stakeholder. Ini adalah tampilan dari stakeholder. Yang pertama ada retailer, yaitu stake yang memenuhi incoming object dari customer. Yang kedua ada wholesaler, yaitu stake yang memenuhi incoming order dari retailer. Yang ketiga ada distributor, yaitu stake yang memenuhi incoming order dari wholesaler. Yang keempat ada manufaktur, yaitu stake yang memenuhi incoming order yang ada dari distributor. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara bermain dari Bear Game itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu membuka situs web Bear Game, di mana langsung saja bisa copy link di bawah ini. Nah, setelah link di copy, akan muncul laman seperti ini. Langsung saja klik Start a New Game. Selanjutnya langsung saja beri nama dari game ini, yaitu mungkin saya kasih nama aja kelompok 2. Yang deluxe parameter jangan dicentang. Untuk number of turn-nya kita ganti 10. Setelah itu klik send. Lalu klik game create. Nah, nanti akan muncul laman seperti ini. Dan untuk permainan ini dimainkan oleh 4 orang, yaitu ada retailer, distributor, wholesaler, dan manufaktur. Nah, setelah muncul laman seperti ini, langsung saja memilih stakeholder sesuai dengan yang diperintahkan. Nanti ada retailer, ada distributor, wholesaler, dan manufaktur. Nah, setelah memilih, itu juga pihak stakeholdernya itu mengisi nilai outgoing yang akan diminta, seperti itu. Nah, setelah sudah dimasukkan outgoingnya, nanti juga mengisi playsheet agar mempermudah pengecekan. Aturan bermain. Pertama, banyaknya outgoing order sesuai kehendak pemain dan tidak boleh nol. Kedua, light time incoming delivery adalah 2 minggu. Terjadi pada week ketiga pada setiap stakeholder. Ketiga, yaitu backlog. Backlog sendiri yaitu jika pesanannya masuk tidak dapat memenuhi karena kurangnya item di gudang dan cost-nya adalah $5. Keempat, inventory cost.
inventory sendiri yaitu stok barang yang tersimpan di gudang dan cost-nya adalah $2. Oke, baik. Berikutnya di sini aku akan ngejelasin dari playsheet itu sendiri. Oke, boleh di next. Nah, ya ini merupakan tampilan dari playsheet ya, yang mana fungsi dari playsheet ini sendiri itu berfungsi untuk memonitoring ataupun sebagai media ya, untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan dari tiap-tiap stakeholder. Oke, berikutnya. Nah, di sini merupakan beberapa menu yang ada pada playsheet. Nah, kita mulai dari yang awal, yaitu yang pertama ada incoming delivery, itu menerima barang dari alur atas atau upstream. Nah, contoh sederhananya adalah jika kita berada di posisi sebagai retailer, nah nantinya jika ada barang yang datang dari wholesaler itu dinamakan dengan incoming delivery. Kemudian yang kedua itu available, itu jumlah barang yang tersedia, atau mungkin kurang lebih sama juga dengan inventory yang ada. Nah, yang ketiga itu ada incoming order, itu menerima order dari alur bawah atau upstream. Nah, ini kebalikan dari incoming delivery yang mana ini kan dari alur bawah. Nah, contohnya itu seperti di posisi manufacturer itu datang incoming order dari yang bawahnya yaitu distributor. Nah, kemudian to ship itu adalah jumlah barang yang akan dikirim pada minggu ini. Yang kelima itu ada your delivery, itu jumlah barang yang siap dikirimkan berdasarkan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Kemudian yaitu backlog. Nah, backlog ini merupakan pesanan yang masuk itu tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item ataupun stok yang ada dalam persediaan. Nah, contohnya itu seperti misalnya sebagai manufaktur itu kita ada stok barang di gudang sebesar 12 inventory. Nah, kemudian ada incoming order dari bawah, yaitu dari pihak distributor itu sebesar 14. Nah, di sini kan tentunya pihak manufaktur nggak bisa memenuhi keseluruhan yang diminta dari distributor. Nah, jadi terjadi selisih dua angka, yang mana dua angka ini adalah yang disebut dengan backlog. Oke, next slide. Oke, nah kemudian yang ketujuh itu ada inventory, itu stok barang di gudang. Kemudian ada outgoing order, itu melakukan order ke alur atas atau upstream. Nah, misalnya inventory ataupun stok di gudang kita kosong, maka kita melakukan outgoing order ke upstream atau ke pihak yang atas. Nah, kemudian yang kesembilan itu ada cost, mana cost sendiri merupakan total biaya dari jumlah inventory dikali dengan inventory cost sebesar $2, dan kemudian dijumlah lagi dengan back order dikali dengan back order cost sebesar $5 pada setiap minggunya. Nah, setelah semuanya terkumpul, maka diakumulasikan sebanyak 10 minggu. Nah, setelah tadi teman-teman saya menjelaskan tentang apa itu beer game, bagaimana cara bermainnya, apa stakeholder yang terlibat, dan penjelasan playsheet-nya, maka sekarang saya akan mensimulasikan cara bermain beer game itu sendiri. Di sini saya bermain sebagai retailer dan bermain dengan komputer agar tidak error seperti itu. Nah, ini adalah playsheet yang akan kita isi. Kita isi dulu ya. Incoming delivery-nya itu adalah 0 karena belum ada pengiriman barang masuk. Available-nya tadi adalah 12 di MA sistemnya. 12. Kemudian incoming order belum ada order, sehingga tidak ada pengiriman yang dilakukan, dan backlog juga masih 0. Inventory atau barangnya adalah 12. Nah, di sini misalnya saya ingin melakukan outgoing order sebanyak 2 biji. Kita isikan, kita inputkan 2, send anyway. Oke, terjadi incoming order dari customer sebanyak 4. Di playsheet-nya, seed incoming order kita isikan 4. Untuk incoming delivery masih 0, karena incoming delivery dari retailer ini datang 2 minggu setelah kita delivery gitu. Berarti ini masih 0 karena barangnya belum datang. Nah, available-nya itu adalah 12. Order 4, berarti kita akan mengirim 4
karena barang kita masih cukup, your delivery-nya adalah 4. Backlog, tidak terjadi backlog karena barang kita masih mencukupi ya. 12 dikurang 4 adalah 8 inventory-nya. Dan di sini misal saya melakukan outgoing order sebanyak 1 karena saya rasa 1 itu masih mencukupi untuk memenuhi barang-barang yang akan dipesan oleh customer seperti itu. Jadi di sini untuk outgoing order kita inputkan 1. Oke, terjadi order lagi sebanyak 4 di incoming ordernya. Incoming order sebanyak 4. Untuk incoming delivery, barang yang sebelumnya kita pesan 2 minggu lalu sebanyak 2 itu sudah masuk. Maka di sini available-nya itu adalah inventory last week ditambah incoming delivery. Berarti 8 tambah 2 adalah 10. Oke, untuk to ship-nya ini kita masih bisa mengirim ya, karena barang kita adalah 10 cheese di 4. Tidak terjadi backlog karena masih mencukupi. Inventory-nya 10 dikurang 4 yaitu 6. Nah, saya ingin melakukan order lagi, misalnya sebanyak 2. Kita isikan di tema sistem 2. Jadi incoming order lagi sebanyak 4. Untuk incoming delivery, barang yang masuk adalah 1 dari minggu yang ini, 2 minggu sebelumnya. Nah, maka available 6 ditambah 1 yaitu 7. Nah, lalu di sini untuk to ship-nya itu adalah 4. Your delivery, barang yang siap dikirim itu 4. Tidak terjadi backlog karena masih aman ya. Lalu untuk inventory yaitu 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 adalah 3. Dan outgoing order itu misalnya saya ingin melakukan order sebanyak 3. Oke, begitu seterusnya cara bermainnya dan cara pengisiannya di playsheet. Nah, nanti jika sudah terisi semua, maka akan dapat total cost yang akan dikeluarkan oleh retailer itu sendiri. Oke, nah setelah tadi saya mensimulasikan bermain beer game-nya, ini adalah hasil playsheet yang didapat setelah simulasi beer game tadi. Nah, ini adalah playsheet dari role retailer seperti yang sudah saya mainkan tadi sampai week 4 dan kelanjutannya sudah sampai week 10. Nah, di sini untuk cost-nya sendiri diperoleh dari inventory dikali inventory cost, yaitu sebanyak $2. Nah, seperti di week 0 itu inventory-nya adalah 12, maka 12 dikali 2 adalah $24. Lalu untuk week 1 inventory-nya 8, maka 8 dikali $2 adalah $16. Begitu seterusnya hingga week 10. Nah, di sini tidak terjadi backlog, sehingga yang kita hitung itu hanya inventory cost, karena backlog-nya sendiri itu bernilai $5, tapi backlog tidak terjadi di stakeholder retailer ini sendiri. Nah, setelah cost-nya diperoleh, di retailer sendiri diperoleh total cost sebesar $70. Ya, untuk wholesaler di sini untuk week 0-nya incoming delivery-nya masih 0 dan available-nya itu 12. Incoming order-nya itu 2. Incoming order 2-nya itu dari retailernya outgoing. Untuk to ship-nya itu 0, your delivery-nya itu masih 0, backlog-nya 0, dan inventory-nya 12 dan outgoing-nya itu 0. Dan untuk mengetahui cost-nya, kita menghitungnya dengan cara inventory dikali 2 inventory cost ditambah backlog dikali backlog cost nilai $5 dan hasilnya $24. Dan itu seterusnya sampai week 10. Dan total cost-nya setiap week yaitu $164. Oke, di sini adalah playsheet-nya distributor. Kemudian untuk week
week 0 yaitu incoming delivery-nya masih 0, available-nya 12, incoming new order-nya masih 0, to ship-nya masih 0 juga, kemudian new delivery masih 0, backlog-nya 0, kemudian inventory-nya 12, outgoing order-nya yaitu saya memesan 3. Kemudian untuk cost-nya yaitu inventory dikali inventory cost. Karena di sini tidak ada backlog, jadi inventory dikali inventory cost yaitu $2 sama dengan $24. Kemudian untuk week pertama yaitu incoming order-nya masih 0 juga, available-nya 0, kemudian incoming order-nya yaitu 4. Incoming order-nya ini yaitu wholesaler dari outgoing order. Kemudian to ship-nya 4, your delivery-nya 4, backlog-nya 0. Kemudian inventory-nya masih 8, inventory-nya 8, outgoing order-nya 5, dan cost-nya yaitu inventory dikali inventory cost $2 yaitu sama dengan $16. Kemudian begitu seterusnya hingga week 10, dan total dari week 0 sampai week 10 yaitu $134. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini aku akan ngejelasin dari sudut pandang stakeholder manufaktur. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, incoming delivery dari setiap, maksudnya di stakeholder sebelumnya, baik itu di retailer, wholesaler, dan distributor, untuk bagian incoming delivery-nya itu masuk di week kedua. Nah, berbeda dengan manufaktur, yang mana manufaktur itu incoming delivery-nya masuk pada week yang ketiga. Nah, untuk alur prosesnya di sini aku coba mulai dari week yang pertama. Nah, jadi pada available yaitu inventory itu masih sebesar 12. Kemudian ada incoming order. Nah, incoming order ini dari downstream ya, dari distributor sebesar 3 barang. Nah, to ship-nya 3 dan your delivery juga 3 karena barang yang kita kirimkan. Dan untuk backlog itu 0. Mengapa? Karena inventory kita 12, kemudian barang yang harus kita kirim ada 3. Jadi masih ada sisa inventory sebesar 9. Nah, di sini untuk yang outgoing-nya itu sebesar 6 karena ini manufaktur ya. Nah, jadi di manufaktur itu kalau teman-teman perhatikan di tampilan simulasi bergame-nya itu kan ada step 1 sama step 2. Nah, step 1 itu maksudnya adalah pengolahan barang mentah, ke step 2 menjadi barang jadi, yang mana nantinya setelah barang jadi itu selesai, itu akan masuk ke incoming delivery manufaktur. Nah, untuk perhitungan cost-nya sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi inventory dikali inventory cost sebesar $2. Nah, tadi kan untuk backlog-nya nggak ada, jadi kita nggak perlu masukin rumus backlog-nya. Jadi cukup kita gunakan rumus inventory dikali $2. Nah, di week pertama kan inventory-nya ada 9 kali 2 sama dengan 18 $18. Nah, lalu jika kita kalkulasikan dari week 0 sampai week 10, maka jumlahnya sebesar $70. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulannya Supply Chain Management atau SCM itu diterapkan untuk mengintegrasikan manufaktur, pemasok, retail, dan penjual secara efisien sehingga barang dapat diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang tepat dan biaya keseluruhan yang minimum juga. Nah, tujuan permainan ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, dalam permainan ini komunikasi merupakan suatu tindakan yang melawan terhadap aturan. Nah, jadi setelah tadi kami bermain beer game dan kami menunjukkan bagaimana cara bermainnya kepada rekan-rekan, jadi dapat diambil kesimpulan juga kalau permainan beer game ini untuk melakukan simulasi terkait supply chain management. Jadi bagaimana cara 4 stakeholder itu menekan inventory dan juga menekan backlog seminimal mungkin, seperti itu, agar biaya yang dikeluarkan itu tidak besar dan diusahakan jangan terlalu banyak menumpuk barang. Dan yang dipaparkan teman-teman tadi itu
tidak menemukan backlog ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.